Halo guys, kali ini saya akan menganalisa part 2 dari episode 70. Dan saya menemukan beberapa easter egg dan rahasia yang berhasil saya perhatikan. Oke, cekidot. Episode ini langsung dimulai dengan akhir dari part 1 episode 70. Bahkan bayangan kameramen masih terlihat. Jika memang kesalahan rendering, harusnya Davuk sudah memperbaikinya. Namun saat ini belum ada cara untuk mengetahui hal tersebut. Ketika POV berfokus pada suara pukulan yang keras dari atap lift, tiba-tiba kita dikejutkan dengan penampakan dari normal kameramen yang sedang berdiri dari atap lift. Namun sayangnya, kameramen ini hanya sebagai umpan. Dan muncullah Skibidi bertopeng yang dilengkapi cairan asam. Toilet yang serupa juga pernah kita lihat di episode 26. Dan kemudian kita melihat tindakan seorang pahlawan yang menarik musuh ke bawah dan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan nyawa dari agen lain. Silakan tekan tombol like untuk memberi rasa hormat kepada pahlawan ini. Dan setelah ledakan dari toilet bertopeng, plunger kameramen segera mengambil senjata. Pada senjata tersebut terlihat huruf A, yang kemungkinan mengisyaratkan senjata tersebut adalah milik aliansi. Dan plunger kameramen menunjukkan kepada agen lain bahwa mereka harus berpindah. Dark Speakerman menggunakan jetpack dan membawa kameramen berbaju merah serta kameramen kedua ke tempat yang lebih aman. Namun plunger kameramen menyadari bahwa lift akan segera jatuh. Dengan kekuatan pukulan serta paku runcing dari tangannya, plunger kameramen meraih dinding dan segera bergerak menuju bagian atas layaknya seorang Spider-Man. Dan kita melihat Dark Speakerman mengulurkan tangannya guna membantu plunger kameramen. Namun bantuan tersebut ditolak oleh plunger. Nampaknya plunger kameramen masih tersinggung dengan insiden yang terjadi di episode 69. Namun bagaimanapun Dark Speakerman telah mengambil keputusan yang benar. Karena jika pintu tidak ditutup, maka semua agen akan menjadi korban dari kebrutalan Skibidi Jackson. Namun saya berasumsi bahwa plunger akan memaafkan Dark Speakerman atas kejadian tersebut. Baik, kita lanjutkan perjalanan ke arah yang sudah ditunjukkan oleh kameramen berkemeja merah. Terlihat beberapa Skibidi yang sedang berpatroli guna mencari agen yang sudah menyusup ke dalam bunker. Dan para kameramen mulai mematikan lampu dari kamera mereka. Dan ini adalah kali pertama kita diperlihatkan POV dengan tampilan dari mode gelap. Ini kelihatan keren ya. Namun tiba-tiba lampu menyala. Dan disinilah bagian yang paling menarik dimulai. Kameramen berkemeja merah dengan cepat membuka pintu. Dan di sini kita bisa melihat tulisan Test Lab. Dan kameramen berkemeja merah membuka pintu dengan cepat dan rasanya agak sedikit aneh. Karena betapa cepatnya dia membuka pintu lain, seperti dia tahu kemana harus pergi. Dan lihatlah betapa cepatnya dia bereaksi. Apakah dia benar-benar dikendalikan Davuk saat ini? Saya rasa iya. Karena ketika kameramen berkemeja merah membidik ke arah kiri, layar perekaman dari plunger sedikit terganggu. Dan mungkin kalian berpikir bahwa gangguan tersebut terjadi karena Skibidi menembak ke arah agen. Tetapi ini masuk akal, namun faktanya tidak ada ledakan yang terjadi di belakang plunger kameramen. Kemudian kita menuju ke arah pintu yang kita lihat pada spoiler resmi dari Davuk Store. Dan setelah pintu tersebut terbuka, kalian bisa perhatikan baik-baik pada bagian belakang box besar ini. Meskipun terlihat sepintas, tapi kita bisa mengetahui di mana sebenarnya hook Skibidi ini bersembunyi. Tetapi yang paling penting adalah beberapa senjata yang letaknya di sini. Coba kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah pisau Speakerman. Lalu yang kedua ada semacam tombak. Tetapi rasanya tidak ada aliansi yang memakai senjata ini selain Skibidi Police di episode 65. Yang ketiga adalah tentakel ukuran besar yang kemunculan pertamanya di episode 44. Dan sebuah pisau besar yang kemungkinan itu adalah milik Titan Speakerman. Meskipun kita belum pernah melihat, namun dari ukurannya kita dapat menyimpulkan bahwa pisau ini digunakan oleh Titan Speakerman ketika terinfeksi di episode 47. Dan kita juga melihat spider kamera yang pertama muncul di episode 13. Kemudian senjata dari Titan Speakerman yang terlihat di episode 26. Dan yang paling mengejutkan adalah bagian tangan dari Titan kameramen lengkap dengan jempolnya. Kemungkinan tangan ini berasal dari episode 20. Karena saat itu bagian tangan kiri dari Titan kameramen yang terputus akibat tertabrak roket Skibidi. Berbeda dengan episode 65 yang mana Titan kameramen kehilangan tangan kanannya. Kemudian bagian speaker lama dari Titan Speakerman. Dan sebuah kacamata berukuran besar yang hampir semua toilet menggunakannya sekarang. Dan bagian yang penting dan paling menarik dimulai.
Plunger mulai mendekati meja dan kemudian kita melihat selembar kertas aneh yang berisikan gambar Scientist Toilet dan UFO Toilet. Dan sesuatu yang tertulis dalam alfabet Yunani. Rasanya mustahil untuk mengetahui apa yang tertulis pada kertas ini. Dulu saya sempat menerjemahkan arti dari tulisan yang terdapat di episode 67 part 4, di mana tulisan tersebut adalah sama seperti yang kita lihat pada kertas ini. Dan jika kalian masih penasaran, saya akan terjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Daripada pusing-pusing, mending kita skip aja ya guys. Tapi jika diperhatikan, tulisan tersebut seperti lagu kebangsaan dari Skibidi Toilet. Baik, kita lanjutkan ketika Plunger menatap dinding dan melihat bingkai foto yang sangat menarik. Tertulis Alpha Hills Labs mendapatkan administrator baru. Laboratorium bawah tanah yang disponsori pemerintah menugaskan administrator baru. Detail dan alasan tetap dirahasiakan. 2 Juli 1979. Jika flashback ke bulan Juli, Secret Agent muncul pertama kali di episode 45. Mungkinkah ini ada kaitannya? Dan coba kalian perhatikan raut wajah dari para ilmuwan ini. Nampaknya keempat ilmuwan ini merasa tidak senang dengan kedatangan administrator baru. Dan ilmuwan ini sudah kita lihat menjadi toilet di episode 16. Tetapi apa yang terjadi? Selebihnya belum terlalu jelas. Menurut saya mereka semua telah mati. Karena kita melihat salah satu kerangka saintis manusia di episode 69. Dan karakter yang berjabat tangan dengan Davuk adalah karakter yang familiar. Dan kalian pasti sudah mengetahuinya. Dan saya mempunyai satu teori untuk kalian bantah. Menurut saya di laboratorium inilah Skibidi Toilet pertama kali muncul. Dan Scientist Toilet yang dulunya adalah manusia. Namun dengan bantuan saintis lain, dia menciptakan Skibidi Toilet dari dirinya sendiri. Kemudian dia juga membuat toilet dari saintis lain dan beberapa dari mereka mungkin tidak setuju. Mungkin yang tidak setuju itu adalah saintis yang sudah menjadi kerangka di episode 69. Lanjut ketika Plunger kameramen menoleh ke sisi kanan, kita bisa melihat sebuah buku yang berlogo TV. Apakah ini adalah sebuah konfirmasi bahwa ada sekelompok TV man yang berkhianat? Saya sudah bosan mendengar kata pengkhianat, karena teori itu belum bisa dibuktikan sampai saat ini. Dan hal yang tidak menyenangkan terjadi. Hook toilet atau toilet tanpa mulut ini diam-diam menyerang dari arah belakang, dan langsung memainkan radiasi dari monitornya. Seketika POV kita mulai terpengaruh dengan radiasi tersebut. Dan ternyata radiasi yang berwarna merah ini memaksa musuh untuk mengakhiri dirinya. Baik, coba kita ganti adegan ini ke mode mirror. Di sini sangat jelas tertulis "End Yourself". Dan dengan cepat, Dark Speakerman mengalihkan pandangan Plunger kameramen dan langsung menjatuhkannya. Kemudian Plunger dengan lambat memasang lensa proteksi yang dulu diberikan oleh Lark kameramen. Kemudian Plunger kameramen melemparkan senjatanya ke arah monitor dan menggunakan senjata dari temannya tepat ke arah mata Skibidi tersebut. Dan Dark Speakerman mengeluarkan gelombang suaranya. Tepat setelah Plunger mendekat, kita bisa melihat tulisan Skibidi, bukan Polytron ataupun Samsung. Dan nampaknya Dark Speakerman juga kehilangan penutup telinga bagian kanannya. Kemudian Plunger mendekat ke arah kameramen berkemeja merah dan mengambil remote control. Dan kita bisa melihat kameramen berkemeja merah tidak lagi menjadi kameramen yang beruntung. Tetapi saya mempunyai keyakinan bahwa dia akan kembali, melihat kerusakan yang tidak terlalu parah. Sedangkan agent dengan kerusakan parah masih bisa bertahan. Ayolah bro. Kemudian Dark Speakerman memutuskan untuk mengambil tombak. Dan Plunger kameramen mengambil sebuah headphone dan jetpack. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan saya yakin kalian pasti mempunyai teori yang gak kalah keren. Baik, sampai jumpa.